Perkenalkan, nama saya Cynthia Serutubun, saya anggota kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang sistem kepartaian. Carl J. van der Rijk memaparkan yang dimaksud partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggotanya partainya kemanfaatan yang bersifat ideal ataupun material. Pengertian yang hampir sama diberikan oleh R.H. Soltau, yaitu partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai kesatuan politik yang memanfaatkan kekuasaan untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Sementara itu, untuk kasus Indonesia pada tahun 2008 berdasarkan aturan legal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, disebutkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik adalah bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana antara lain: 1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 4. Partisipasi politik warga negara Indonesia. 5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Dari uraian di atas disebutkan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah bertujuan memperoleh pemerintahan melalui pemenang dalam pemilihan umum. Salah satu unsur yang dijadikan sebagai indikator pelembagaan partai politik adalah proses terkait rekrutmen. Dalam proses rekrutmen tersebut dapat dilihat apakah partai politik masih bersifat oligarkis atau demokratis. Proses rekrutmen setidaknya dilakukan melalui 3 tahap, yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Tahap penominasian meliputi ketersediaan calon yang memenuhi syarat dan permintaan. Dari penyeleksi ketiga memutuskan siapa yang akan didominasikan. Dalam proses rekrutmen terdapat 4 hal penting. Bagaimana pengorganisasian partai politik, yaitu 1. Siapa kandidat yang akan didominasikan. Yang kedua, siapa yang menyeleksi. Yang ketiga, di mana kandidat diseleksi. Yang keempat, bagaimana kandidat diputuskan. Istilah sistem kepartaian pada awalnya ditemukan dalam karya De Verger, Political Party, untuk menggambarkan bentuk dan corak diri kehidupan bersama. Partai politik di beberapa negara setidaknya terdapat 4 pendapatan dalam memahami sistem partai di sebuah negara. Pertama, berdasarkan jumlah partai. Yang kedua, berdasarkan kekuatan relatif di basan
barisan partai. Ketiga, berdasarkan formasi pemerintahan, dan yang terakhir berdasarkan kekuatan relatif dan jarak ideologi partai. Pemilihan sistem pemilih di suatu negara memang bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Diperlukan beberapa kriteria untuk memilih sebuah sistem pemilu untuk diterapkan di sebuah negara. Kriteria untuk memilih sistem pemilu tersebut adalah: A. Elemen demokrasi. Poin yang pertama, menciptakan parlemen yang representatif. Poin yang kedua, membuat pemilu yang mudah diakses dan bermakna. Poin yang ketiga, memberi peluang untuk konsiliasi. Poin yang keempat, memfasilitasi terciptanya pemerintahan yang stabil dan efisien. Poin yang kelima, menciptakan pemerintah dan yang representatif dan akuntabel. Poin yang keenam, mendorong cross-cutting partai politik. Poin yang ketujuh, memberi peluang oposisi. Poin yang kedelapan, biaya dan kapasitas administratif. B. Keseimbangan. Poin yang pertama, pengaruh pemilih dengan perkoko parpol. Poin yang kedua, kesederhanaan sistem dengan peluang berinovasi. Poin yang ketiga, solusi jangka pendek dengan stabilitas jangka panjang. Poin yang keempat, bangun sistem pemilu berdasar sistem yang pernah ada tanpa terpenjara dimensi historis sistem tersebut. Poin yang kelima, sistem pemilu bukan solusi untuk semua permasalahan politik. C. Dampak terhadap politik. Poin yang pertama, tingkat proporsionalitas, yaitu hubungan antara rakyat dan wakil yang dipilih. Poin yang kedua, format kabinet yang akan terbentuk. Poin yang ketiga, bentuk sistem kepartaian, yaitu jumlah parpol. Poin yang keempat, akuntabilitas pemerintahan, yaitu konsensus atau konfrontasi dalam legislatif dan pemerintahan. Poin yang kelima, struktur internal parpol. Poin yang keenam, tingkat partisipasi warga masyarakat. Poin yang ketujuh, merubah tampilan atau wajah demokrasi. Minimal winning merupakan koalisi yang didasarkan pada maksimalisasi kekuasaan dengan mengabaikan partai yang tidak perlu. Minimal size, koalisi yang dibangun oleh partai besar dengan partai yang lebih kecil untuk sekadar mencapai suara mayoritas. Beginning position, koalisi dengan jumlah partai yang berkoalisi paling sedikit. Minimal range, koalisi berdasarkan kedekatan pada kecenderungan ideologis. Minimal connection winning, koalisi yang terjadi antara partai-partai yang dimiliki persambungan orientasi kebijakan. Coalesce fiber, koalisi yang terjadi antara partai-partai yang secara spesifik memang memiliki kepedulian yang sama berkaitan dengan kebijakan.